selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka kegiatan daring kita pada hari ini yang akan kami mohonkan kepada Pak Pujo Utomo, SPD, selaku Kepala SMA 1 Tanjung Harapan. Kepada beliau, tempat dan ruang kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Anugrah. Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita haturkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan rahmatnya lah kita pada siang menjelang sore ini bisa berkumpul dalam acara daring, yaitu dalam kegiatan pembukaan pengoptimalisasian pemanfaatan platform Mandiri Mengajar atau PMM Mandiri di sekolah kita, yaitu SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Salat serta salam juga tidak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin. Bapak Ibu semua yang luar biasa, Bapak Ibu guru hebat, saya sangat berterima kasih sekali pada siang hari ini rekan-rekan semua bisa berkumpul, bisa bergabung di dalam kegiatan daring, yaitu dalam rancangan kegiatan pembukaan workshop pemanfaatan PMM Mandiri. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kegiatan ini kita lakukan dalam rangka mengisi waktu jeda kita di saat siswa tidak masuk ke sekolah. Artinya dalam proses itulah kita berupaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif yang salah satunya adalah melakukan kegiatan pemanfaatan PMM ini. Nah, ini kedepannya nanti diharapkan bisa menjadi cikal bakal komunitas praktisi yang ada di sekolah kita. Nah, salah satu inovasinya adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan daring seperti ini, Bapak Ibu. Tidak semua kegiatan atau pelatihan itu kita lakukan secara luring. Nah, bisa juga kita lakukan secara daring. Dan ini merupakan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa saling mendorong, untuk bisa saling memotivasi, untuk bisa saling memberikan semangat terhadap rekan-rekan kita di sekolah untuk terus mengupgrade informasi, terus mengupgrade pengetahuan kita, ilmu kita, yang tentunya muaranya nanti akan berimbas langsung kepada murid-murid kita di sekolah. Bapak Ibu, jadi ide daripada kegiatan atau gagasan daripada kegiatan workshop PMM ini adalah agar supaya kita bisa secara mandiri mengakses, mencari tahu bagaimana sih sebenarnya konsep atau pemikiran daripada IKM ini. Nah, sebenarnya itu semua sudah jelas sekali dipaparkan melalui video-video, bahkan ada refleksi di sana, kemudian ada soal-soal formatif di sana, bahkan ada soal sumatifnya terkait dengan materi berhubungan dengan beberapa topik di dalam pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka yang ada di PMM. Nah, salah satunya pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk mengeksplorasi satu adalah topik tentang kurikulum merdeka, kemudian merdeka belajar, lalu dilanjutkan dengan perencanaan pembelajaran, lalu dilanjutkan dengan asesmen, dan yang kelima adalah ada materi topik tentang KKTP atau ketercapaian. KKTP itu apa? Coba apa, Bu? Coba mic-nya. Sound-nya mana? Kriteria
Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Baik, terima kasih Bu Halimah. Nah, namun perlu kita juga saling mengingatkan bahwa ketika kita mempelajari materi ini terkait dengan IKM ini, kita jangan membanding-bandingkan. Kita jangan bandingkan atau jangan menyamakan. Kita sering sekali mendengar di luar bahwa ada yang mengatakan CP ini nanti sama dengan KIKD, kemudian ATP itu sama dengan silabusnya, kemudian modul sama dengan RPP, kemudian KKM sama dengan KKTP. Oke lah, secara penamaan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi kita harus menyadari bahwa ketika kita memulai pembelajaran yang merdeka ini, kita harus benar-benar melakukan hal yang baru. Jadi jangan sampai nanti kita melakukan model pembelajaran itu hanya ganti kulitnya saja. KKTP itu ya sebenarnya KKM gitu, perlakuannya sama kayak KKM. Kalau kurang nilainya harus 7 semua gitu. Standarisasi lagi, tidak lagi mengarah kepada kebutuhan atau ketercapaian sisa. Nah, ini yang harus kita sama-sama pahami dulu, sehingga nanti karena di lapangan pasti nanti banyak sekali perbedaan antara teori dengan praktek, ada kegamangan, kerisauan, kok begini ya? Kalau di K13 kok begini, kok di sini seperti ini. Nah, ini yang harus pertama kita kuatkan adalah paradigma kita dulu terkait konsep terhadap kurikulum merdeka dan merdeka belajarnya. Jangan sampai kita di awal sudah miskonsepsi, istilahnya salah konsep dulu, sehingga nanti kedepannya ya hanya akan sekedar seperti yang banyak disampaikan orang, hanya namanya saja yang berubah, tapi intinya ya begitu-begitu saja. Nah, harapannya nanti banyak ide-ide kreatif, gagasan-gagasan dari teman-teman di SMA 1 Tanjung Harapan yang bisa mengakomodasi, yang bisa merepresentatif daripada kebutuhan-kebutuhan siswa kita yang ada di sana tentunya. Nah, itu akan menjadi nilai tersendiri. Bapak Ibu tidak usah khawatir, apa yang akan kita lakukan ini tentu nanti pada akhirnya akan ada manfaat yang baik bagi kita. Jadi insya Allah nanti akan ada manfaatnya bagi kita dan bagi anak-anak. Memang kalau kita lihat rasanya kok sudah biasa kayak gini, biasa-biasa saja. Saya juga mungkin dari Bapak Ibu juga sebagian ada yang sudah selesai, PMM-nya sudah valid, sudah keluar sertifikat, itu lebih bagus. Artinya di tahap awal ini mari kita sama-sama selesaikan bersama. Nah, nanti untuk penyelesaian aksi nyatanya bagaimana, Pak? Nah, nanti itu kita kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Anugrah mungkin juga, kita akan siapkan satu hari untuk kita melakukan kegiatan pemenuhan bukti dukung terkait dengan aksi nyata. Kalau memang nanti kurang, itu bisa nanti kita cari waktu yang lain. Tapi intinya nanti di satu hari ini ada beberapa materi yang aksi nyatanya bisa kita kombinasikan. Tentunya nanti disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini juga dengan adanya kegiatan PMM kita pada minggu ini, 3 minggu ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu semua ini bekerja totalitas. Tidak ada yang nganggur, Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya, Pak, ini muridnya libur, gurunya libur kah? Enggak, gurunya ternyata mengerjakan PMM. 5 lagi topiknya, nggak main-main loh Bapak Ibu. Dengan anggaran yang luar biasa ini ditanggung masing-masing kan anggarannya. Jadi totalitasnya luar biasa, kurang apa coba? Kalau ada di sekolah lain, sekolah tertentu mungkin sekarang sedang mengadakan IHT tertentu. IHT tertentu, dia adakan kegiatan. Enak mereka ada makan-makannya. Kita 3 minggu nih loh, sudah secara mandiri, artinya secara kesadaran, ini menjadi trigger buat kita bahwa ayo kita menjadi pioner lah begitu kan untuk diri kita masing-masing tentunya. Nanti makan-makannya pas kita ada persiapan aksi nyata, semoga nanti Pak Huda bisa mengakomodasi ya gitu, sehari lah minimal begitu kan. Nah seperti itu. Itu Bapak Ibu. Artinya dengan adanya PMM kita, kegiatan PMM kita yang topiknya 5 dari mulai konsep kurikulum merdeka hingga ke KKTP, ini merupakan persiapan awal Bapak Ibu ini nanti menyiapkan perangkat ajarnya. Ya, saya sudah sampaikan berkali-kali, mungkin beberapa teman juga saya sampaikan. Nanti ada lini masa yang akan saya share ke Bapak Ibu. Jadi nanti di bulan Juli ini apa yang akan kita lakukan sampai dengan Desember.
ya. Nanti lini masanya saya share kalau sudah saya buat dalam bentuk infografis terkait dengan kegiatan eh, kegiatan manajerial ya, manajerial. Mulai dari PMM ini yang pertama, kemudian nanti masuk ke tim pengembang itu ada penyusunan pos, lalu ada penyusunan perangkat, lalu ada PKG, disusul supervisi, disusul PKKS. Nah, di sela-sela itu ada tiga kegiatan yang hidden tapi sifatnya personal, tapi itu sangat menunjang sekali kegiatan sekolah, yaitu pemenuhan bukti dukungnya SKP Bapak Ibu. Nah, ini kegiatan ini bisa menjadi bukti dukung SKP juga nanti. Kalau di RHK apa contohnya? Di RHK pengembangan diri, ini bisa dimasukkan. Jadi silakan Bapak Ibu screenshot. Nanti kalau memang di screenshot foto kegiatan ini bisa dimasukkan dalam folder untuk link bukti dukung. Kalau ada yang sertifikatnya sudah keluar nanti bisa dimasukkan di situ. Nah, saya juga kemarin nanti kita berinisiasi bahwa kegiatan ini nanti akan ada sertifikat yang offline, saya komunikasikan dengan dinas cabang. Jadi nanti yang bertanda tangan itu ada kepala sekolah, kemudian pengawas pembina dan kepala dinas cabang. Jadi nanti setelah ini kita akan ada satu kegiatan seremonial. Apakah nanti pas penyusunan aksi nyata itu kita undang pengawas atau seperti apa teknisnya, nanti kita lihat progresnya ke depan seperti apa. Karena sebenarnya ini sifatnya adalah mandiri ya. Saya juga belum tanya banyak sama tim keuangan apakah tahun ini ada nggak kegiatan pengembangan SDM untuk workshop atau IHT. Kalau ada kita bisa manfaatkan itu. Tapi kalau nggak ada, kayaknya sih kemarin dari senyumnya Pak Huda bisa dianggarkan kayaknya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti tidak usah khawatir. Kita akan coba saling kerjasama saja. Jadi Bapak nanti tidak usah khawatir kalau ada PKG, nanti ada penilaian, pasti kan saya masuk tuh ke kelas atau ada supervisi, tidak usah khawatir. Nanti ada hal-hal yang apa namanya itu indikatornya akan saya berikan ke Bapak Ibu. Jadi kita buat senyaman mungkin sehingga proses administrasi ini tidak membelenggu kenyamanan kita dalam melakukan proses pembelajaran. Karena tentu dengan semakin banyaknya kegiatan kita di sekolah itu, kita tidak mungkin hanya akan mengurusi soal administrasi saja. Soal administrasi yang ya penting, tapi kalau kita ngurusin itu saja nanti katanya ada yang kata Pak Anugrah nanti kapan ngajarnya Pak gitu. Apalagi kemarin Pak Agung sudah dapat tugas baru. Pak Agung mana Pak Agung? Halo? Halo Pak Agung? Halo Pak. Iya Pak Agung. Pak Agung ini kayaknya dari Bali bajunya itu terus. Saya memang cuma punya satu baju Pak, putih aja Pak. Cuman Iya. itu sukanya Pak, polosan. Satu baju warna putih tapi banyak bajunya gitu, bukan baju satu itu aja. Iya, Pak Agung juga kemarin sudah dapat tugas baru Pak ya, ada dual track seperti itu. Nah itu akan menambah tentu tantangan kita di sekolah. Ada kerjaan, terutama untuk tim di dual track. Nah ini tentu akan juga berpengaruh bagi kesibukan kita nanti di sekolah. Ini akan sangat luar biasa sekali. Jadi nanti harapannya dengan lini masa yang saya buat ini bisa menjadi tahapan Bapak Ibu nanti untuk membuat kelengkapan administrasi yang minimalis tapi bermakna begitu. Kan selama ini kita pengalaman membuat administrasi itu banyak ya kan, tebal, perangkat itu tebal sampai 1 rim. Tapi kalau ditanya tidak ada satupun yang apa istilahnya itu yang meaningful gitu. Kita membuat satu perangkat yang sederhana karena kita kurikulum mereka tapi minimalis. Nah, perangkat-perangkat memang kebutuhan yang memang harus dipenuhi ya nanti kita penuhi melalui sarana online atau drive. Nah, itu kemarin beberapa teman-teman sudah juga saya ada cerita-cerita sedikit-sedikit seperti itu. Oke, Bapak Ibu mungkin itu nanti sebelum saya lanjutkan kita waktunya insya Allah masih ada. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu untuk mengesahkan kegiatan PMM kita, ini adalah PMM perdana, walaupun kegiatannya cukup spontanitas ya Pak Anugrah ya. Ini yang paling kewalan Pak Anugrah soalnya ini, bingung dia, wah gimana saya gitu.
Tapi ternyata alhamdulillah bisa. Jadi memang luar biasa teman-teman di Tanjung Aru. Jadi Bapak Ibu, agar supaya kegiatan kita ini afdal, kemudian kita juga enak dan ini resmi, nanti biar Pak Huda juga mulai sudah berpikir, maka dengan ini kegiatan workshop PMM Mandiri di SMA Negeri 1 Tanjung Harapan dengan ini resmi saya buka. Tok, 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 tok. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi nanti ke depannya Bapak Ibu saya lanjutkan, kita akan membentuk komunitas praktisi, namanya komunitas praktisi itu kita namakan aja komunitas belajar SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Nah, sebenarnya saya ingin itu demokratis pemilihannya. Artinya nanti dari Bapak Ibu memilih gitu. Siapa kira-kira yang bisa gitu. Tapi berhubung ini ada tugas khusus, ada salah satu teman kita dia jadi CGP gitu. Jadi otomatis itu tugasnya saya serahkan ke beliaunya. Jadi nanti yang merasa CGP silakan berpikir kayak apa caranya komunitas praktisi dengan ketuanya beliau nanti bisa pelan-pelan berjalan. Karena nanti akan mendukung kegiatan beliau kegiatannya saat pendidikan di CGP itu. Nah, salah satu nanti boleh juga membuat program coaching klinik buat teman-teman bagaimana membuat essay yang valid, membuat RPP yang valid sesuai mapelnya. Karena CGP angkatan 10 nanti ada satu tambahan lagi, Bu. Bapak Ibu, yaitu membuat laporan dokumen portofolio, ada penilaian dokumen portofolio. Nah, itu yang kita belum tahu, apa yang harus kita buat dan apa yang harus kita tulis. Nanti kita sama-sama cari tahu. Semoga dokumen portofolio itu ya kurang lebih sama dengan pengajar praktik. Oke. Oke, mungkin itu Bapak Ibu, saya mau coba sharing. Pak Anugrah, saya ambil alih ya, hostnya. Saya mau sharing tentang Ya, Pak. kita ini PMM mandirinya ini. Sebentar, di mana ya PMM mandiri? Oke, ini sudah kelihatan belum ya? Terlihat, Pak. Oke. Pak. Sudah, Pak. Jadi yang pertama, kita ada 5 ya. Yang pertama kurikulum merdeka, kemudian merdeka belajar, selanjutnya topik penanganan pembelajaran dan asesmen, yang terakhir KKTP. Nah, KKTP ini Bapak Ibu saya juga belum aksi nyatanya. Karena kemarin pas mau buat, saya terlanjur di Depak ke Tanjung Aru, jadi belum sempat. Gitu. Ini waktunya sisa 10 menit lagi. Nggak apa-apa. Kita maksimalkan di 10 menit. Ya, nggak terlalu lama juga kita online. Bapak Ibu, untuk yang kurikulum merdeka ada nggak yang sudah selesai ini valid? Yang Halo? mana, Pak? Yang kurikulum Sudah. merdeka, Sudah, tapi Sudah. belum ada aksi nyatanya. Ya. Oh, sudah, tapi belum aksi nyata ya. Nggih. Ya. Terus jangan lupa Bapak Ibu ngisi absen di chat ya. Nanti kalau sudah terlanjur tutup, boleh saya nanti di-share di Pak Anugrah, boleh di-copy, boleh share di grup internal. Kurikulum merdeka yang sudah sertifikatnya keluar ada berapa? 1, Pak, yang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, oke, Merdeka Belajar sudah Ya. keluar sertifikat. Ini Bu Rini ya, kalau yang lain? Sudah, Pak, yang Merdeka Belajar aja. Oh, Merdeka Belajar banyak yang sudah ya? Sudah. Oke. Terus yang perlu saya tanyakan ini kendalanya apa kira-kira yang belum? Atau karena berarti kalau yang sudah keluar sertifikatnya Merdeka Belajar, yang lain kan berarti kurang aksi nyata saja. Nah, kendalanya apa kira-kira Bapak Ibu? Nggak ada kendala, cuman belum dikerjai gitu ya? Belum dikerjain, Pak. Ya. Belum dikerjain aja, Bang. Nanti kalau ditanya, PMM mandiri di SMA 1 Tanjung Aru, kerjanya gimana? Oh, kita kerjain mandiri, Pak, masing-masing gitu, rombongan sama-sama gitu. Jangan bilang dipaksa capseknya gitu ya. Dipaksa sama capseknya 3 minggu harus selesai katanya gitu. 3 minggu ini platform kita aja, Bu. Nanti kalau memang ada
kita kan pelaksanaan aksi nyatanya kan setelah masukan juga, jadi pasti lebih dari itulah. Biasanya itu 30 hari waktunya. Nah, setelah 30 hari kita ajukan, kita kirim ke admin PMM Mandiri, karena sekarang agak lama dia validasinya itu di atas 14 hari sudah. Nah, kalau semua sudah, kita tinggal lihat, cek semua sudah ngirim, baru teman-teman yang sudah ngirim kita usulkan sertifikatnya nanti. Biasanya Bapak Ibu kendalanya itu di sumatif. Di bagian sumatif itu kadang kalau kita tidak jeli, kan salah dia. Itu kita harus ngulang lagi nonton video dari awal. Nah, itu nanti triknya kalau memang Bapak Ibu seperti itu kondisinya, triknya jangan ditonton kalau memang merasa sudah, saya sudah dengar ini, sudah gambaran, sudah dapat, itu di skip aja nggak apa-apa, di skip, tapi di skipnya itu di bagian seperempat pertama, tengah, sama seperempat terakhir tonton full, nanti dia akan otomatis penuh dia. Tapi kalau biasanya kalau kita langsung tarik ke belakang, dia nggak mau, warnanya nggak mau berubah hijau, nah itu yang jadi kendala. Kira-kira seperti itu aja. Kalau untuk aksi nyata, kalau ada yang memang sudah siap boleh dicoba, tapi kalau enggak nanti kita tunggu saja sama-sama kita buatnya. Insya Allah nanti dari beberapa aktivitas bisa dijadikan bukti, dukung semuanya nanti bisa. Hanya saja redaksinya nanti menyesuaikan sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Dan itu disahkan oleh asesornya PMM nggak apa-apa. Karena kalau kita apalagi mengerjakannya kita komunitas praktisi kan nggak mungkin sendirian kan. Nah, nanti masing-masing boleh mengambil foto yang sama untuk bukti dukung juga nggak apa-apa. Yang penting redaksinya, narasinya berbeda. Pasti yang kita tuliskan juga pasti berbeda. Hanya fotonya saja kebetulan sama. Seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu. Ini kalau saya sudah lumayan banyak ini. Kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, perencanaan, asesmen, kemudian KKTP belum, P5 sudah, SLB 3, penyesuaian pembelajaran kebutuhan praktik muslim, profil pelajar Pancasila, perencanaan perbaikan satuan pendidikan, perencanaan berbasis kualitas, refleksi, itu banyak. Karena waktu itu ada kegiatan, jadi kerjanya nonton video. Caranya sebelum tidur itu nonton video 15 menit per hari. Sebelum tidur pokoknya 1 video targetnya. Waktu itu. Kalau Bapak Ibu mau ngikutin boleh. Sebelum tidur 1 video. Oke Bapak Ibu, mungkin itu dari saya. Ada masukan atau tambahan kira-kira? Ini nanti kalau tiba-tiba tertutup, Bapak Ibu ya, tiba-tiba tertutup, berarti itulah waktu kita juga sudah habis Bapak Ibu ya. Jadi kita otomatis menyesuaikan secara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi begitu waktu tertutup berarti pertemuan kita sudah selesai. Biar nggak terlalu lama ya.